Assalamualaikum. Nah, di video ini saya mau sharing tentang apa yang sudah kita dapetin pas kajian bulanan komite dan wali murid Sekolah Alam Karawang pada beberapa waktu yang lalu ya. Ini temanya tentang sabar dalam mendidik anak. Jadi ini bendera rajin. Khusyuk banget Mi. Ya, khusyuk banget. Apa? Khusyuk banget nulisnya. Khusyuk. Ada ini dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur sekarang kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pada hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dan semoga dapat menambah ilmu kita semuanya. Tanpa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Status menikah dan sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Pendidikan beliau kuliah S1 FKIP Universitas Maholil Bogor, jurusan Bahasa Inggris. S2 Fakultas jurusan Sumber Daya Manusia. Sama mater ya. Aktivitas dosen Studi Pertiwi jurusan manajemen. Yang kedua wira swasta. Kemudian pembina MTA Amanah. Kemudian beliau juga sering berbagi ilmu. Baiklah kepada Umi Rita, waktu dan tempat kami persilahkan. Kata Rasulullah, orang-orang yang menuntut ilmu itu diibaratkan seperti orang yang berperang, ya, pergi berperang, terus dia nggak balik lagi. Kalau pergi berperang dia nggak balik lagi, berarti apa? Berarti meninggal ya, mati syahid. Nah kita nggak perlu pergi berperang ya. Rumah Solia, bilangnya rumah Solia atau bunda-bunda nih? Bunda, ya, kita tak perlu berperang bunda-bunda sayang Solia, ya, walaupun terkantuk-kantuk, tapi dapat pahala, ya, walaupun ngantuk dikit, tapi tetap kita dapat pahalanya, ya. Biasanya kalau kita kalau bunda-bunda 15 menit kan konsentrasinya, ya, selebihnya, kemana-mana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ini sampai ke belakang? Dengar ya. Ke sebelah kanan, kanan bentar, kiri bentar. Dengeran ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Coba senyumnya 7 detik. Konsentrasi.
konsentrasi, bunda-bunda harus tahu kalau anak konsentrasi itu disesuaikan dengan apa? Dengan umur. Jadi jangan maksain anak konsentrasi belajar ya. Suruh konsentrasi dipaksain, dong deh konsentrasi dong. Disuruh konsentrasi 1 jam, suruh fokus 1 jam. Ternyata menurut penelitian anak itu bisa konsentrasi disesuaikan dengan umurnya. Kalau umurnya 2 tahun berarti dia konsentrasinya 2 menit. Berdasarkan ya, kalau anaknya 5 tahun ya berarti dia konsentrasinya cuma 5 menit. Kalau anaknya 10 tahun ya konsentrasinya 10 menit. Sudah sampai usia balik dia cuma bisa sampai segitu. Hanya 10 menit sampai 12 menit. Sisanya itu umuran kita di atas ya, usia balik itu konsentrasinya cuma 15 menit. Kita itu cuma 15 menit sholat. Oh itu lagi sholat 2 menit ya alhamdulillah ya. 2 menit ya alhamdulillah, sisanya udah kemana-mana traveling ya, traveling kemana-mana. Tapi alhamdulillah banyak 2 menit itu sudah bisa fokus sama Allah, sudah bisa fokus sama sudah fokus kepada pemilik dunia. Walaupun kita jalan-jalan di dunia, maksudnya kita jalan-jalan, tapi kita sebenarnya fokus. Nah, maksudnya memang saatnya kita punya sayap kelompok orang-orang yang baik itu, temannya itu nanti akan bisa memberikan syafaat nanti di akhirat yang terakhir. Yang syafaat itu nggak akan bisa kita terima dari suami kita, dari anak kita itu kita nggak bisa terima. Hanya dari siapa syafaat itu? Ampunan itu hanya dari Allah, dari Rasulullah, dan dari teman-teman kita yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, bahagia sampai ya. Jangan sampai nanti anak kita itu akan mereka yang tidak baik itu namanya inner child ya. Nah, inner child dari sejak zaman kandungan ya itu dinamakan dengan luka kandungan ya, luka janin. Nah, lanjut setelah luka janin gitu kan ya, dia udah menjadi anak, udah mulai besar ya, udah mulai besar, udah mulai tuh udah banyak atraksi ya, tuh kan udah banyak atraksi yang kita ini kan yang bikin kita kesel kan ya. Berasa tak ibu-ibu muda-muda lihat anak-anak kita yang usianya masih balita aja, yang sudah usia SD, yang SMP, yang SMA, yang SMA nanti lagi ya. Ini yang anak-anak SD gitu kan ya, itu kalau umpamanya nih, jadi memori otak itu ya, itu ada sekitar saraf-saraf otak itu ada 10 miliar bilangnya. Bayang nggak sel-selnya saraf-saraf itu sampai 10 miliar. Dan menurut penelitian, kalau anak kena bentakan ya, itu sarafnya itu kan kayak listrik ya, kayak kabel-kabel. Kalau dia kena bentakan itu putus. Ini kayak listrik ya. Kalau anak itu baru kena bentakan, baru kena omelan. Padahal mudah selihat anak kita umpamanya cuma nangis, tapi kita dibilangnya jangan nangis, tuh nanti ada ondel-ondel, kayak gitu kan, ada yang seperti itu, nanti ada anu gitu kan, kayak gitu. Jadi anak-anak kita itu hidup dalam ketakutan gitu kan. Nah, itu nanti saraf-saraf otak itu akan terputus, terbakar. Apalagi kalau anak kita itu sampai dicubit, dibentak, itu bukan putus di saraf otaknya ya, tetapi ibu itu sampai menghanguskan, jadi hangus saraf otaknya itu. Kalau sudah hangus, itulah yang dinamakan dengan trauma.
lupa pengasuhan. Ya, itu dampak dari ibu-ibunya yang nggak sabar. Gitu, ya. Nah, makanya Bunda-bunda solihah, dampak yang lebih parah lagi, ya, ketika anak-anak kita trauma di inner child-nya, ya, itu kadang-kadang susah dihilangin. Disuruh sholat hese, melawan, membangkang. Kalau anak-anak kita yang di usia SMP, SMA, dia banyak membangkang, dia banyak gimana ya, pokoknya melawan lah gitu kan ya, susah dikasih tahu. Jadi dia dikasih tahunya baru bisa dikasih tahu tapi sama orang lain. Itu karena apa? Karena dia sering mengalami pengulangan. Jadi dari mulai dia kecil sampai dia inner child-nya lewat sampai balik ya, itu dia sering omelannya diulang. Jadi maksudnya kalau ngomel benda-benda solihah itu diulang tuh. Dari mulai ini diomelin aja terus sampai ke usia balik, dan itu pembentukan karakter ya di situ. Nah, karena saking udah seringnya diomelin, akhirnya apa? Akhirnya otaknya itu jadi kayak lengket, nggak bisa diapa-apain, udah hangus. Apalagi kalau di itu ya, kalau udah dipukuli, udah diapain gitu kan ya, itu udah hangus dan udah nggak bisa dikasih tahu lagi anaknya. Jadi kalau ada anak-anak yang membangkang, sebetulnya bukan karena salah dia, tapi karena salah kita. Karena dalam hidup dia, seumur dia dari mulai jati sampai dia balik, itu penuhnya dengan omelan kita, ya. Jadi akhirnya kalau dia merekam suara kita, dia dengar suara kita, itu suara kita tuh udah di blacklist sama dia, udah ngomongkan, maksud udah di blacklist kitanya. Padahal kalau di blacklist gimana sih? No, gitu kan? Ditolak langsung. Jadi makanya kalau anak-anak bisa sampai membangkang, ngomong gitu kan ya, itu karena apa? Karena dia udah kenyang dengan omelan-omelan kita, udah kenyang dengan bentakan kita. Apalagi sampai dicubit, dipukul, itu udah namanya trauma. Bunda-bunda solihah, kalau orang yang sudah kena trauma, apalagi dia masih kecil, dia sering dibentak aja gitu kan sama ibunya atau sama siapa. Kadang-kadang inner child rusak itu, inner child rusak itu disebutnya wonder inner child, ya. Jadi wonder inner child itu membuat luka hati atau trauma kepada anak-anak kita dari mulai janin sampai usia balik. Itu disebutnya wonder inner child. Efeknya nanti ke depannya pas dia usia lewat balik gitu kan, dia akan menjadi orang yang keras, dikasih tahu susah, membangkang. Hal-hal yang negatif yang ada tuh hanya negatif. Nah, jadilah seperti itu. Makanya pengasuhan pola asuh itu harus dimulai dari sejak janin, kalau udah juga. Sekarang diminimalisir bunda-bunda untuk ngomelin. Kalau umpamanya nggak bisa dihilangkan, ditekan sedikit. Yang tadinya ngomelinnya 80%, yang ngomelinnya sedikit, diturunin sedikit. Kalau anak sudah trauma, nanti karakternya akan hancur. Ya, makanya banyak sekali generasi-generasi yang putus asa, generasi-generasi yang cemas, generasi-generasi yang tidak dewasa, ya. Padahal harusnya di usia pamannya 18 tahun dia harusnya udah dewasa, dia nggak dewasa. Itu karena apa? Karena dia mengalami pola asuh yang salah atau mengalami wounded inner child. Jadi hidup itu diomelin aja, nggak ada baik-baiknya gitu. Jadi udah gimana gitu otaknya kayak gitu ya. Bayang nggak bunda-bunda solihah kalau anak kita dibentak putus karena otaknya. Kita udah berapa kali ngebentak sama anak kita, berapa kali putus ini. Walaupun ini ada 10 miliar, tapi kalau sering dibentak setiap hari hitungannya pamannya, atau dari setiap hari setiap
berapa kali dibentakin itu lumayan putus ya. Makanya belum nanti efeknya lupa batin dia terluka, namanya sudah luka gimana sih ya. Selanjutnya ya rumah ya, merugikannya ke anak kita tuh seperti itu kalau kita umpamanya tidak sabar. Sekarang langsung aja ya, kalau udah 30 menit langsung tips sabar ya, bagaimana sih tips sabarnya gitu, biar kita nggak ngomelin wae, biar kita nggak ngebentakin anak ya. Ini ada tips sabarnya ya. Yang pertama, kita harus menyadari ya bahwa anak kita itu adalah titipan. Kita harus merasa anak kita itu titipan. Bentar, ada yang dititipin barang nggak sama temennya? Ada nggak? Biasanya kalau dititipin barang kan dirawat kan baik-baik. Nah itu. Jadi Allah itu, kita udah menikahnya sama Allah, ya Allah cepat-cepat punya anak ya Allah gitu. Pas giliran dikasih anak, dirusak anaknya gitu. Dan jangan-jangan kita 95% perusak anak itu justru kita sendiri. Hati-hati ya, karena anak-anak kita sering dibentakin, mengalami luka, trauma, akhirnya anak kita jadi rusak. Karena dia sering digituin sama orang tuanya, dia gak nyaman dengan orang tua, dia keluar kok cari yang bikin dia nyaman. Mending kalau pas dia nyari nyamannya yang baik, yang gak baik gimana? Akhirnya dia kena narkoba, akhirnya dia jadi pergaulan yang salah gitu kan. Karena apa? Karena satu, dia udah gak nyaman dengan orang tuanya. Dan jangan-jangan kita kontribusi 95% anak-anak kita menjadi wounded inner child ya. Hati-hati ya, kurangin. Jadi kuatkan sabarnya menghadapi anak ya. Jadi pertama tuh kita merasa bahwa anak itu titipan Allah. Allah itu membunuh rasa kepemilikan Nabi Ibrahim kepada Ismail dengan cara apa? Dengan cara menyuruh, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk mengorbankan Nabi Ismail. Biar apa? Agar dibunuh rasa kepemilikannya, dibunuh rasa memilikinya. Kita boleh mencintai, tapi tidak boleh memiliki, tidak boleh merasa memiliki. Kita boleh mencintai anak kita, tetapi nggak boleh kita merasa memiliki anak kita. Biasanya kalau kita sudah merasa memiliki, kita udah sewenang-wenang, ya, udah sewenang-wenang. HP ini karena kita udah merasa memiliki HP, nggak pernah dijaga HP itu. Maksudnya nggak pernah dirawat, nggak pernah diapain. Tapi beda kalau misalnya HP ini titipan, kita berbalik menjaganya. Karena apa? Karena kalau hilang kita harus gantiin kan? Nah sama kita juga ya. Kita juga kalau dengan ke anak juga benar-benar harus dijaga. Kita harus merasa bahwa ini titipan dari Allah dan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sama ketika dia dilahirkan. Ketika dia dilahirkan kondisinya baik kan? Kita kembalikan lagi dengan kondisi yang baik. Kembalikan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga apa? Sehingga ketika kita nanti dihisab di hadapan Allah, ya Allah saya sudah berusaha untuk mendidik anak saya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ini ya Allah hasilnya gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita sudah merasa itu titipan, itu kita pasti akan jaga, kita rawat, kita jadikan anak-anak kita itu menjadi sebaik-baiknya. Nggak sewenang-wenang. Mikir-mikir dulu kalau kita ngebentakin anak kita juga, kita mikir-mikir dulu. Kita kalau ngedikin anak di daycare, ya, itu kalau dengar anak kita dibentak sama pengasuhnya gimana kita? Marah nggak? Marah. Makanya sok mulai perbaiki lagi ya perlakuan kita kepada anak kita. Karena nanti itu akan dihisab sama Allah, akan ditanya sama Allah. Sejauh mana sih kita itu merawat titipanku kata Allah. So, jadi kita berusaha untuk menjadi orang tua yang amanah, ya, seperti itu. Kasihan bunda-bunda solehah kalau anak kita sampai trauma, gitu kan ya, karena kita cupit, gitu kan. Padahal salahnya nggak seberapa. Dulu kita minta-minta sama Allah, anak kita itu kita minta anak sama Allah, tapi sudah ada anak, terus kita semenang-menang sama anak kita, gitu kan.
Emang gak dosa gitu ya. Lanjut lagi, tadi sabar ikhlas ya, dan merasa bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita jaga rawat baik-baik, jangan sampai nanti Allah marah terus diambil sama Allah titipannya. Yang kedua, jadi dengan sholat. Kalau kita lagi marah, kita berusaha sabar, tipsnya itu adalah sholat. Kalau kita sujud, aliran darah yang mengandung oksigen itu akan merendam tuh di situ, direndam. Ini nanti kalau pas kita habis amal dari sujud itu seger gitu ininya. Jadi udah gitu kita sambil ngadu sama Allah, curhat sama Allah sekitar. Yang ketiganya adalah istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Karena Rasulullah juga mencontohkan ketika ngobrol dengan para sahabatnya dia banyak-banyak istighfar. Ya, keutamaan istighfar ya biar cepat aja. Siapa saja rutin membaca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaiannya, bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberikan rezeki dan dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi ketika kita membaca istighfar itu Allah akan memberikan solusi. Belum lagi yang tadi kan astagfirullah, gitu kan ya, jadi astagfirullah, itu hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya lagi, berikanlah bahasa cinta untuk anak kita, karena efeknya bisa buat kita juga. Ya, bahasa cintanya kayak gimana? Bahasa cintanya kayak tadi, senyum, ya. Karena kalau kita udah senyum, tadi Uka udah bilang, maka hormon cintanya, hormon bahagianya akan keluar dari otak. Dan senyumnya juga harus lama. Jangan sebentar, jangan 2 detik. Kalau 2 detik, nanti otaknya bingung, ini mau dikeluarin hormon apa ya? Kalau yang dikeluarin harus hormon bahagia. Nah, kalau hormon bahagia itu berapa detik? 7 detik minimal, gitu kan? Jadi banyak-banyak senyum, ya. Nah, yang selanjutnya memuji, banyak-banyak memuji. Anak kita mau ngegambar segimana jeleknya juga bilang aja, Masya Allah, bagus sekali sampai senyum ya. Masya Allah, hormon cintanya dapet. Anaknya juga senang dipuji, ya. Insya Allah itu akan membasuh muka, apa membasuh ya luka kita saya mengambil. Jadi belum terlambat ya, benar-benar solihah untuk menyembuhkan luka dia. Namanya kita merasa bersalah nih, udah banyak ngamalin anak, itu insya Allah bisa disembuhkan walaupun memang tidak bisa seperti semula. Ibarat cermin, kalau pecah kita susun lagi, dia pantulan bayangannya itu nggak sama, gitu ya, nggak sama seperti semula. Tetapi minimal udah kita perbaiki lah, yang udah kita perbaiki. Nah, caranya ini seperti yang tadi. Jadi selain untuk menguntungkan kita juga untuk menguntungkan anak-anak kita. Bahasa cinta yang selanjutnya lagi, bergerak, jalan-jalan, ya. Healing, boleh healing boleh, ya. Tapi healing yang terbaik itu tetap takarub ilallah, ya. Di dalam tahajud seperti malam itu healing yang terbaik. Tapi kita jalan-jalan memang harus olahraga, kita jalan, ya. Sok nggak apa-apa jalan kemana, gitu kan? Ya itu bisa mengurangi stres kita, itu bisa jadi bahasa cinta. Jadi nanti kita kalau habis jalan ketemu sama anak ada toilet nih, ya. Udah, alhamdulillah, gitu kan? Ketemu tarik nafas dulu, ketemu anak. Tarik nafas dulu, pas ketemu anak senyum dulu, gitu kan? Senyum. Itu lumayan hormon cinta buat kita dan anak kita akan keluar. Jadi sama-sama positif. Masih ketemu ya. Nah, yang selanjutnya lagi adalah sering-seringlah kita dibelai. Kita sering dibelai nggak? Sama suami? Belai, ya? Seringnya ngebelai. Seringnya ngebelai ya? Ngebelai ya. Pahalanya gede banget. Ketika kita habis membentak anak, ngomongin ujung-ujungnya kan merasa bersalah kan? Tadi kita ngomelin, hidup padahal kan salahnya nggak seberapa gitu. Cuman salahnya teh gara-garanya apa? Gara-garanya dia lupa nyimpen apa gitu, terus kita ngomelin. Atau salahnya dia cuma nangis, terus kita klopokin. Padahal nangis itu ekspresi, nggak boleh di ini ya, kalau anak nangis itu nggak boleh diketahui. Itu ekspresi dia. Jadi biarkan dia nangis. Kita juga kalau lagi nangis, biarin aja kita nangis sampai sepuasnya
nangisnya tapi tantrum nih, bikin malu-maluin. Apa biarin aja, tungguin aja. Kalau anak tantrum, tungguin aja, dia guling-guling rumahnya, dia apa guling-guling, nggak usah malu, biarin, ya. Jadi kalau anak sudah tantrum begitu, nggak apa-apa, biar dia berguling-guling di mana ekspresinya biarin keluar. Nanti kalau dia lucu kita baru kita ambil, kita ambil. Usahakan jangan sampai membentak, jangan sampai ngomong, ya. Selanjutnya ngaji. Nah, ya, ini ngaji nih. Ini ngaji ketemu sama orang-orang baik itu bisa membuat kita berbakti untuk sahabat. Kita di sharing, ya sharing, nih sharing. Yang selanjutnya tertawa boleh, tapi tertawanya ala Rasulullah ya. Jangan tertawa yang terbahak-bahak sampai-sampai nggak bisa nutup lagi mulutnya. Aduh, serem sekali. Boleh ya tertawa. Buat kita relax, terus mudah-mudahan jadi bikin kita bisa menghadapi masalah secara sadar. Yang selanjutnya boleh kita untuk relax kita itu kita nyanyi boleh. Perhatikan diri kita dulu, ya. Jadi kalau pokoknya suami kita susah nggak bisa ngeratuin kita meratukan diri sendiri aja. Karena apa? Biar efeknya bisa bagus buat anak-anak kita. Jadi kalau kita bahagia, anak-anak kita 3 kali bahagia. Kalau kita tenang, anak-anak akan 3 kali lebih tenang. Kalau kita sabar, anak kita akan 3 kali lebih sabar dari orang tua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah Mama Solihah udah cukup ya dari tadi yang disampaikan oleh Ibu juga. Kami sharing aja, akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan ya buat kebaikan anak-anak dan keluarga kita. Alhamdulillah, insya Allah dosanya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan, bukan mohon ampun kepada Allah dan minta maaf juga kepada Umar Solihah bila ada penyampaian yang kurang yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Bila insya Allah kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu ada pada umat pribadi. Allah mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ipa atas pemaparan materinya. Tapi kalau benar kalau ini sudah apa namanya istighfar banyak seperti ini. Astagfirullahaladzim. Karena udah kalau udah tahu dari cerita itu flashback dulu gitu. Udah berapa luka yang kita sudah torehkan kepada anak-anak kita ya. Jadi juga kan ibu sama kayak saya. Astagfirullah. Kita istighfar bareng yuk. Astagfirullahaladzim. Memang sabar itu tadi kata Unta, sabar itu memang sulit. Tapi ya hari mengalami itu. Semoga kita semuanya bisa sabar mendidik anak-anak. Ya demi anak-anak kita harus bisa. Efektif bisa seperti itu. Karena mungkin dulunya sudah mengalami penolakan luka batin ya dari sejak dia dari janin sampai dia besar sampai balik sampai dunia itu. Barangkali mungkin setelah balik pun dia masih mengalami hal yang sama, masih suka dibentaki, masih bagaimana gitu ya. Nah, Bunda Solihah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi kita dan anak kita. Apabila anak kita sudah besar, sudah kuliah umpamanya gitu kan ya, satu kuncinya healingnya itu adalah kita minta maaf kepada anak kita ya, minta maaf atas kesalahan masa lalu kita yang sudah mungkin kurang baik kepada anak kita. Unta juga tadi waktu mau ngasih materi nangis dulu, sebelum berangkat nangis dulu, dan sebelum berangkat ngetok pintu. Cuma minta maaf sama anak Unta. Anak Unta bingung, kenapa Unta mau ketok pintu? Ini cuma mau minta maaf. Kamu tidak banyak salah gitu. Itu ya. Dan terapi
forgiveness itu luar biasa. Makanya pentingnya anak kita untuk mendalami agama itu, ya, karena dia akan tersembuhkan dengan terapi memaafkan itu. Dia akan tersembuhkan dengan itu. Jadi diperbaiki hubungannya itu, kita mulai memberikan perhatian kepada anak kita, bicara dengan mungkin yang dulu kita agak keras, kita udah memberikan. Jadi kalau udah anak tahapannya dewasa seperti itu, udah bukan perintah lagi atau gimana, tapi banyak diskusi dengan anak kita. Kita banyakin minta maaf aja. Karena apa? Minta maaf itu bukan karena dia lebih muda ke yang tua itu, tapi ini permasalahannya adalah permasalahan kesalahan. Yang dibicarakan itu adalah kesalahan. Kita udah melakukan kesalahan, makanya kita meminta maaf kepada anak kita. Dan kalau umpamanya kita fair, ya, sama anak kita, ibu udah salah, dulu udah salah, ayah salah, kamu memaafin ibu gitu atas kesalahan juga, dan insya Allah tidak akan memperbaiki semuanya. Ya. Nanti benar-benar solehah, anak kita pun nanti dia akan menjadi anak yang pemaaf. Ya. Karena apa? Karena bundanya sama ayahnya udah legowo, ya, udah mau memaafkan kesalahannya. Ya. Dan biasanya anak-anak bos itu yang bos itu itu dia melakukan itu karena dia nggak pernah dengar minta maaf dari orang tuanya. Jadi kita mulai dari sekarang biasakan kalau kita salah kita minta maaf. Jangan sampai ada omongan dari anaknya, oh iya orang tua nggak pernah salah. Nggak pernah dengar gitu nggak dari anak-anak kita? Oh iya itu orang tua kita nggak pernah salah. Karena apa? Dia ngomong kayak begitu karena kita jarang meminta maaf pada anak kita. Anak kita itu bisa jadi guru kita. Kalau kita cari ilmu itu bisa dari anak kita juga bisa dari mana-mana, termasuk dari anak kita. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menjaga hubungan baik dengan anak kita, dalam memperbaiki luka batin anak kita. Ya. Salah satunya adalah dengan meminta maaf kepada anak kita atas kesalahan yang sudah kita lakukan dulu. Insyaallah. Ya. Tapi kalau umpamanya anaknya sudah masuk ke area trauma, kan ada ya anak-anak yang usia dewasa itu dia trauma gitu kan. Dia harus ilmunya ke psikolog. Karena jangan-jangan kita bikin anak-anak trauma itu memang 95% kita yang kontribusi gitu. Inner child-nya terganggu. Ya, makanya kita banyak-banyak meminta maaf kepada anak kita. Walaupun masih sering, banyak kita minta maaf kepada anak kita. Maaf ya tadi bunda udah minta apa, maaf ya tadi bunda udah marah. Banyak-banyak meminta maaf, ya. Dan melatih anak kita juga apa untuk mau memaafkan, ya. Ini anak bunda sendiri bilang, ya, aku tuh ya anak pertama serasa jadi kelinci percobaan loh katanya. Udah kayak gitu udah. Allah kakak, ini cuma minta maaf ya gitu. Masih minim ilmu gitu kan ya. Jadi Unja, memang anak kita itu akan mengalir kedewasaannya itu ya. Mungkin dia saat ini karena masih remaja ya, mungkin dia masih belum bisa menerima. Ya. Tapi nanti insya Allah disesuaikan dengan nanti waktunya ya. Bergulirnya waktu, bergulirnya umur gitu kan. Dia lama-lama akan semakin dewasa, tapi kita harus sering menjelaskan itu ya, tentang apa? Tentang forgiveness, tentang keutamaannya memaafkan gitu ya. Agar apa? Agar dia mau menerima memaafkan kesalahan kita gitu ya. Karena Kunta juga punya kasus anak Kunta itu sampai ke psikolog. Dia sampai teriak-teriak nangis. Ternyata pas diteliti di inner child-nya, dia bilang ke psikolognya kalau dia pernah didekat 1 kali sama orang. Tapi dia bisa bikin dia depresi sampai dewasa. Seperti itu. Tapi itu waktu itu. Aku tuh waktu pergi kerja pernah ngebentak aku. Padahal bilangnya pernah, bukan sering, pernah.
ninggalin aku. Gitu ya. Makanya Unta sekarang udah nggak mau jadi wanita terima. Udah Unta di rumah aja gitu kan. Di rumah, ngurusin anak. Tiap anak kan beda-beda, ada yang bisa ditinggalkan, ada yang enggak. Mungkin tipikal anak Unta nggak bisa ditinggalkan anak-anak ya, gitu kan. Mereka lebih nyaman kalau ada Unta di rumah. Makanya Unta lebih baik menjadi dosen terbang gitu kan, jadi bisa sewaktu-waktu aja gitu kan, tapi bisa lebih fokus untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Akhirnya apa? Kata psikolognya dikasih tahu tuh tentang materi memaafkan ke dia, sampai akhirnya setelah itu kita ngobrol bareng berdua, lalu anak tadi bilang, Umi, aku sudah maafin Umi, aku sudah maafin Umi nggak usah minta maaf lagi, aku udah maafin udah, dari situ udah selesai. Tapi lukanya tetap ada memang, lukanya tetap ada itu dari apa? Dari karakter dia karakternya menjadi keras. Jadi kalau dikasih tahu agak susah gitu. Jadi harus pelan-pelan ngasih tahunya balik. Itu dari efek apa? Dari efek Unta pernah memberikan dan sering dari dia. Mungkin dia juga pernah diomelin sama Unta, itu gak berasa ya. Mungkin dia mereka menurut satunya sampai akhirnya. Makanya Unta berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan buat mudah-mudahan solehah di sini gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Mumpung belum besar anak-anaknya, perbaiki cara perlakuan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan semangat tapi sebaik-baiknya gitu. Gitu maksudnya. Jadi sekarang kita kurangi omelan kita kurangi berkata. Kalau kita nggak bisa ngilangin, kurangin aja dulu, ya. Kurangin omelannya. Kasihan anak kita yang bicaranya memorinya penuh dengan itu, bisa putus. Kalau nggak putus jadi hapus. Kalau udah hapus dia kena trauma, dia jadi depresi, anak yang penuh kecemasan, kekhawatiran, psikomatis sebetulnya. Itu hati-hati ya. Dampak parahnya itu kayak begitu. Jadi mulai perbaiki dari sekarang ya. Ini bukan masalah yang sekolah anak kita, jadi harus perbaiki. Itu ya Bu ya. Jadi sabar aja, banyak berdoa aja sama Allah. Kan di sini disebutkan ketika anak itu. Jadi kalau anak kita seperti itu, kuncinya cuma satu, kita sabar dan sholat. Sabar menghadapi anak kita ya, untuk waktu memaafkannya agak susah, barangkali sabar. Dan kita dengan sholat, dengan berdoa, mudah-mudahan diluluhkan hatinya. Nah itu bisa ya. Dan bikin dia senang, tertawa. Tadi kata Unta, bahasa cintanya kasih ya Unta. Bahasa cintanya kasih. Tadi apa bahasa cinta kita itu apa? Senyum, terus tertawa, apa lagi? Memuji, apa lagi? Bernyanyi, apa lagi? Jalan-jalan. Ya mengaji ya gitu ya. Soalnya jadi berikan bahasa cinta untuk anak-anak. Kenapa nih? Banyakin ajak jalan anak kita yang udah gede nih, walaupun dia pemuda namanya, udah tuh sering ajak jalan berdua aja ngobrol. Jadi kalau udah jalan disangkanya pacar Unta. Padahal mah anak ini saking sering lengket berduanya gitu jalan. Ya walaupun dia pemuda, maksudnya udah gender gitu kan, ya tetap namanya seorang ibu ke anak tuh harus lengket. Jangan sampai dia lengket sama perempuan lain ya. Lebih baik lengket sama kita daripada sama perempuan lain. Begitu juga dengan anak perempuan, dia harus lengket sama abinya, sama ayahnya. Jangan sampai dia lengket dengan laki-laki lain. Ya, saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?